Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mahendi dari kelas 11 TVLM 2, absen 31. Perkenalkan, nama saya Tegas Gustiano dari kelas 11 TVLM 2 dan dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani, absen 33 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Bagusajiwo dari kelas 11 TPLM 2, absen 32. Saya Syekh Kurhab dari kelas 11 TVM 2. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami dari kelompok 6. Latar belakang. Karena taman di ibu kota itu jarang banget dikunjungi karena pandemi, dan juga karena pandemi ini banyak banget orang-orang membuat taman sendiri di rumahnya. Kami dari Neo Furniture membuat bangku taman, karena bangku taman juga termasuk dalam seluruh taman ya. Profil perusahaan. Nama usaha, Neo Furniture. Badan usaha, CV. Jenis usaha, manufaktur. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan. 1. Memperindah suasana taman atau tempat lain-lainnya. 2. Selalu mengutamakan kualitas yang baik. Ketiga, selalu mementingkan kepuasan pelanggan. Misi perusahaan. 1. Pekerja harus mengutamakan kebersihan pada benda kerja. 2. Memberikan yang terbaik pada seluruh pihak, terutama konsumen. Ketiga, menerapkan prinsip kelola yang baik. Sesuai dengan konsep kami membuat inovasi baru berupa perpaduan antara besi dengan batu alam. Dan konsep kami juga menyediakan antara besi dengan kayu, dan kayunya bisa diatur sesuai selera konsumen, seperti kayu apa saja. Dan rencana produksi hari pertama yaitu 5, hari kedua adalah 10, produksi ketiga adalah 10, produksi keempat adalah 15, produksi kelima adalah 20, produksi keenam adalah 25, dan total dalam sebulan mempunyai produksi 6. Yang kebutuhan bahan baku dan peralatan. Kebutuhan bahan baku untuk membuat barang ini adalah: pertama, besi atau baja ringan. Membutuhkan 25 meter, yang seharga per meternya adalah 150.000. Dan 150.000 dikali 25 menjadi 3.750.000. Dan menggunakan kayu atau batu alam 15 meter, yang per meternya 300.000, dan jumlah totalnya adalah 4.500.000. Menggunakan cat 4 kaleng, 1 kalengnya 70.000 dikali 4 280.000. Menggunakan kemasan, dan kita menggunakan kemasan 165 kardus, dan harga satuan 250.000, dan mencapai total 41.250.000. Totalnya adalah 49.780.000. Biaya bahan baku per unitnya adalah 301.000. Kebutuhan peralatan kita untuk menunjang terselesaikannya barang baku ini adalah: 1. Las SMAW membutuhkan 4 buah, karena di sini kita mempekerjakan 8 dan satu barangnya itu berjumlah 2 orang, dan 8 orang dalam satu barang ini dikerjakan oleh 2 orang. Membutuhkan las SMAW 4, satunya harga 3 juta dikali 4 12 juta. Menggunakan elektroda 4 pak, satu pakai 40.000 dikali 4 160.000. Gerinda 4 buah, satu buahnya 150.000 dikali 4 600.000. Mata gerinda 50.000 dikali 4 200.000. Bor 4 buah, satunya 250.000 dikali 4 1 juta. Kuas cat memerlukan 4 buah, satu buahnya 15.000
dikali 4 60.000 menggunakan mur baut 4 kg. Sekilonya dia 50.000 dikali 4 200.000. Dan kita memerlukan APD seperti tameng las menggunakan 4. Satu buahnya itu 30.000 dikali 4 120.000. Kacamata gerinda 10 menggunakan 8. Dan satunya itu harga 10.000 dikali 8 80.000. Jumlah totalnya adalah 14.740.000. Dan rencana produksi di perusahaan kita adalah pertama yaitu membuat desain bangku taman, kedua mempersiapkan alat dan bahan, tiga mengukur besi atau baja ringan, keempat memotong besi, kelima pengelasan besi untuk penyangga bangku, keenam menambahkan kayu atau batu alam, ketujuh mengencangkan dan mengecat produk, kedelapan pemeriksaan produk, kesembilan packing produk. Proses quality control dan pengembangan produk. Quality control. Berikut ini adalah proses quality control yang akan dilakukan. Pertama, memeriksa kuat beban yang akan ditahan oleh bangku. Kedua, memeriksa kerapihan dan kebersihan produk. Ketiga, memeriksa kekuatan las. Pengembangan produksi. Berikut ini adalah pengembangan produksi yang akan dilakukan. Pertama, meningkatkan kualitas produk. Kedua, menambah kerapihan dan kebersihan produk. Ketiga, meningkatkan desain yang lebih menarik dan unik. Ini aspek pemasaran kita dari Rizal Medi. Nah, calon konsumennya itu bisa bersekolahan, masyarakat setempat, dan yang memiliki halaman gede sama teman-teman yang besar, dan juga tempat wisata. Jangkauan pemasarannya itu seluruh Indonesia, pulau-pulaunya juga. Situasi persaingannya itu persaingan langsung, karena situasinya itu mungkin sedikit sulit, tetapi perusahaan kita akan mengedepankan kualitas dan model motif bangku yang kekinian atau sesuai selera pelanggan. Nah, strategi pemasaran kita itu bauran pemasaran dulu ya. Produknya itu kita menggunakan besi yang kuat dan dalam pembuatan bangku dapat dimix dengan kayu sesuai jenis kayu dan model dari konsumen. Harganya itu mulai dari 650.000. Promosi, kita melakukan promosi melalui pemasaran online, sponsor bisa juga. Tempatnya di Jalan Pemuda 7, nomor 23, Gambir, Jakarta Pusat. Sekira pelayanan konsumen kita memberi pelayanan dengan bertanya ingin model seperti apa, pelayan merekomendasikan para top seller yang sesuai dengan keinginan konsumen, atau pelayan harus ramah dan bertutur kata yang baik. SWOT analisisnya, analisa SWOT kami, strength atau kekuatan kami itu memiliki model yang beragam, memiliki tempat penjualan yang strategis. Weakness atau kelemahan kita itu banyak perusahaan yang menjual barang yang sama dengan kita. Opportunities atau chances cukup gede, cukup besar, karena di setiap tempat wisata atau tempat perkumpulan orang banyak itu pasti membutuhkan yang namanya bangku taman. Threads ya, ada yang menjual dengan harga murah dan lebih bagus modelnya, mudah-mudahan tidak. Analisa STP, segmenting umur dari atas 17 tahun. Targeting itu kita mentarget tempat wisata dan teman-teman yang punya Kebutuhan anggota perusahaan.
direktur 1 orang, bagian produksi 8 orang, pemasaran 4 orang, keuangan 2 orang, SDM 3 orang, humas 3 orang. Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. Direktur memegang penuh perusahaan. Produksi yang menghasilkan barang yang berkualitas dan harus kreatif. Pemasaran memasarkan dan menarik perhatian konsumen seperti sales. Keuangan mengatur pemasukan dan pengeluaran produksi serta yang lain-lainnya. SDM pengembangan, pengawasan serta membuat barang tersebut. Yang pertama, presiden direktur yang berjumlah 1 orang selama 1 bulan mendapat penghasilan 17 juta rupiah dikali selama 6 bulan sama dengan 102 juta rupiah dan seterusnya. Selanjutnya, biaya peralatan dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, las SMAW sebanyak 4 buah seharga 3 juta rupiah. Totalnya 12 juta rupiah dan seterusnya. Jadi, total semua gaji adalah 510 juta rupiah. Ditambah total semua biaya peralatan sebanyak 14.740.000 rupiah. Jadi total keseluruhan biaya tetap adalah 524.740.000 rupiah. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.